Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan saya Dela. Ya, di sini saya udah ada patung. Ini manekin yang saya akan gunakan untuk tutorial perawatan payudara. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu saya ini siapa, saya ini basicnya merupakan pendidikan kebidanan. Makanya di sini saya mau share edukasi gimana caranya melakukan perawatan payudara. Nah, sebelum saya melanjutkan ke tutorialnya atau prakteknya, di sini saya mau kasih tahu kalau perawatan payudara ini dapat dilakukan pada saat masa kehamilan sampai setelah melahirkan ya, sampai melahirkan atau sedang menyusui. Tetapi buat teman-teman yang ingin melakukan praktik perawatan payudara pada saat kehamilan, sebaiknya kalian konsultasikan dulu ke dokter kalian atau ke bidan kalian, karena memang adanya rangsangan di sekitar puting dapat menimbulkan kontraksi walaupun tergantung kondisi wanita tersebut, karena memang setiap wanita hamil mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Jadi sebaiknya kalian harus konsultasikan terlebih dahulu ke dokter kalian atau ke bidan kalian. Dok, saya boleh nggak melakukan perawatan payudara? Karena memang beberapa kondisi tertentu mungkin ada yang tidak diperbolehkan sementara untuk melakukan perawatan payudara. Nah, lanjut mengenai fungsi dari perawatan payudara. Nah, fungsinya ini macam-macam. Yang pertama tentunya adalah untuk merawat payudara kita supaya tetap bersih. Karena memang seringnya di sekitar bagian areola atau bagian yang hitam, bahkan sampai sekitar puting itu sering kotor, sehingga dengan melakukan perawatan payudara ini diharapkan supaya payudaranya tetap terjaga kebersihannya. Yang kedua tentunya untuk menjaga bentuk payudara agar tetap bagus atau tidak mudah kendur. Yang ketiga pastinya dapat membantu memproduksi ASI lebih lancar. Walaupun sebenarnya ada juga pijat oksitoksin namanya, ini juga dapat membantu proses pengeluaran ASI supaya lebih lancar. Nanti saya akan buat di next video. Kalaupun udah saya buat, nanti saya akan taruh di sini atau linknya saya akan tuliskan di description box. Selanjutnya yang keempat adalah untuk mengenyalkan bagian puting susu supaya nggak terlalu kaku pada saat menyusui dan untuk mengurangi terjadinya luka atau lecet pada saat proses menyusui. Kemudian yang kelima untuk mencegah terjadinya penyumbatan dan tentunya untuk mengetahui apakah ada kelainan di bagian payudara kita, karena dengan melakukan pemijatan atau dengan meraba bagian payudara tentunya pasti kita akan dapat menemukan adanya kelainan atau tidak di sekitar payudara, apakah ada tonjolan, apakah ada pengeluaran cairan yang tidak normal seperti keluar nanah atau mungkin keluar cairan yang berbau dan lain sebagainya. Dan saya udah pernah jelasin di video saya yang ini, kalian bisa cek. Nah, sekarang sebelum teman-teman melakukan perawatan payudara, kalian harus mempersiapkan beberapa peralatan, diantaranya adalah baby oil. Kalau misalnya nggak ada baby oil, bisa pakai minyak zaitun. Yang kemudian yang kedua menggunakan waslap yang digunakan untuk mengopres bagian payudara teman-teman. Dan yang ketiga itu menggunakan kapas. Nah, kapas yang digunakan bisa menggunakan kapas yang biasa kita untuk membersihkan wajah, atau lebih bagusnya lagi kapas yang bentuknya bundar. Nah, untuk kapan waktunya untuk melakukan perawatan payudara ini, kalian bisa melakukannya sebelum kalian mandi. Jadi pada saat di kamar mandi atau mungkin ya pokoknya sebelum mandi lah ya, kalian melakukan perawatan payudara dan nanti selanjutnya dibersihkan pada saat kalian mandi. Itu dia info singkat mengenai perawatan payudara, dan sekarang mari kita mulai ke prakteknya. Jadi yang pertama, tuangkan baby oil di kapas, kemudian setelah itu letakkan kapas yang sudah dituangkan baby oil tadi di kedua payudara di bagian tengah. Nah, tunggu sampai 2 atau 3 menit. Kemudian usapkan di sekitar payudara, khususnya di bagian areola dan puting yang seringkali kotor. Nah, tujuannya ini supaya bersih di bagian tersebut. Kemudian langkah yang kedua yaitu dengan cara mengusapkan baby oil di telapak tangan, kemudian meletakkan kedua telapak tangan di bagian payudara, lalu melakukan pengurutan dari atas, samping, hingga ke bagian bawah payudara seperti menyanggah payudara. Gerakan ini dilakukan 30 kali dalam 5 menit. Kemudian gerakan yang kedua, mengoleskan kembali baby oil di telapak tangan jika dirasa masih kurang. Kemudian salah satu tangan menopang salah satu payudara, sedangkan tangan lainnya menggunakan sisi bagian kelingking melakukan pengurutan dari atas ke bagian samping, kemudian ke bagian bawah, dan selanjutnya sampai ke bagian yang semula. Dan ini gerakannya dilakukan di kedua payudara. Nah, gerakan ini dilakukan sebanyak 30 kali dalam 5 menit. Dan yang terakhir, gerakan yang ketiga, yaitu dengan cara meletakkan salah satu tangan di bagian payudara,
fungsinya untuk menopang bagian payudara, sedangkan tangan yang dominan, baik kanan atau kiri, itu dikepalkan lalu melakukan pengurutan dari arah pangkal payudara ke bagian tengah payudara atau ke arah puting. Dilakukan di kedua payudara dan dilakukan sebanyak 30 kali dalam 5 menit. Dan setelah gerakan perawatan payudara selesai, selanjutnya adalah mengompres bagian payudara dengan air hangat supaya lebih rileks, kemudian lebih bersih dan mengangkat sisa baby oil tadi. Dan selanjutnya kembali dikompres menggunakan air dingin di kedua payudara sambil dibersihkan. Dan selanjutnya kembali menggunakan pakaian atau boleh langsung mandi. Dan itu dia mengenai video perawatan payudara kali ini.